back to rap. Sekarang gue ditemenin sama sahabat gue deh, sama siapa sih lo? Lo siapa sih? Broto. Lo siapa sih? Ya gue ditemenin sama salah satu motovlogger. Iya, motovlogger Indonesia nih, ada Irsan 56. Say hi dong, say hi. Irsan 56 di sini. Dan Menemani semua. Menemani semua, ya. Nah, di episode ini, San, kita enaknya ngebahas apa ya? Suara lu mendem dah. Iya, nggak apa-apa. Lu namanya juga kita podcast jarak jauh, bro. Ya, aduh. Lanjut. Tapi ini nggak uncensored kok, unfilter, jadi lu santai aja. Kalau di podcastan gue bebas untuk bicara kasar, oke? Kasar gitu. Kasar gitu ya. Kasar, anjing, ngentot gitu boleh gitu. Blok anjing. Lu kan lagi di kantor, belum? Lah kan gue di kantor sendirian juga, San, dalam studio. Anyway, bukan itu. Paling kita enak bahas apa deh? ZX 25 kali ya? Bebas, ayo. Gue udah lihat video lo itu tuh, yang reaction ya kan? Iya. Ini gue cantumin di deskripsi buat kalau lo pada penasaran, nanti bisa dicek reactionnya si Irsan. Tapi gue nggak mau reaksiin video lo sih sebetulnya. Tapi gue coba pengen ngobrol-ngobrol lain ya sama lo. Soal ZX 25 nih, ya nggak? Kan digadang-gadang nih ya, kan you know lah gitu kan. Yang ditunggu-tunggu ini kan ZX 25 gitu kan. 4 silinder 250 cc ya kan. Entry level. Iya sih entry level karena dia 2,5 ya gak? Iya. Worth it gak sih? Kalau kan harga belum rilis ya, kalau nggak salah ya. Belum. Harga belum rilis, tapi kan prediksi 90-an. Yes. Iya kan? Ya udah, kalau emang lo suka ya lo beli, kalau lo nggak suka ya lo nggak beli, udah gitu aja lah sekarang. Oke, jadi nanti kalau dari maxabout.com nih, dia harganya tuh di bawahnya Estrella sama YR6N nanti. Berapa? Serius sih? Iya. Enggak, di atas YR6N, salah gue. Dia nih kalau di Maxabout nih sekitar di range harga 500.000 lah India, 500.000 lah. Terus ya tapi itu di atas ER6N baru. Ya, ER6N-nya baru. Karena ER6N itu 469.000 lah harganya. Dengit, beda 1.000. Tapi silindernya kan beda 2, Li. Nggak apa-apa lah. Sama, cc-nya jauh, gila. Beda 100, kok 150 sih? ER6N kan 600. Nah, beda 400 cc-nya. Kayak gue. Tapi speknya lumayan sih. Expected katanya 55 sampai 60 brake horsepower ya kan? 55 sampai 60 bhp. Maksimum torque-nya 40 sampai 45 Nm. 4 silinder dengan 6 gigi plus ABS. Ya kalau suka sih beli. Kalau suka sih beli. Tapi kan gue videonya. Kalau suka beli. Tapi di video lo top speed-nya segitu doang ya? Iya cuy. Harris kependekan lurusannya ya? Harris kan kayak kalau buat Moto2 atau Super Sport 600 sih lurusannya cukup gitu. Cukup. Apalagi buat 2,5. Ya emang sih top speed-nya kayak cuman 160 something gitu. And that's it. Tapi di limit itu Di limit ya. Tapi tetap aja men. Gue gemes ngeliatnya, masa cuman segitu gitu loh. Masa cuman segitu. Iya, saya setuju. Masa cuman segitu. Tapi mau gimana lagi? Karena speknya lumayan loh ya kan, udah ada quick shifternya ya kan, terus pakai intelligent ABS, terus Kawasaki traction control ya kan, terus full LED, automatic headlight, rev limiter indicator, engine check, standar sih. ABS light, ada ABS light-nya juga.
RPM plus gear display. Harusnya cukup. Braking sistemnya 2 channel ABS. Wow. Kan harusnya 170 lah gitu atau berapa gitu. Ya kan? Apa? Speednya harusnya 170 lah atau berapa gitu kan. Atau 180 lah gitu. Kayaknya sih tebakan gue sih kan itu video teaser ya. Keren. Belum Iya. secara full hot lap gitu loh. Belum dimaksimalin gitu ya. Kayak belum diperkosa banget gitu motornya. Iya, anggaplah kayak gitu ya. Karena kan ya belum rilis, terus apalagi ya terkait masalah safety, regulasi segala macam. Sebenarnya potensial tenaganya kan tergambar kan dia secara di atas kertas berdasarkan prediksi-prediksi. Iya. Jadi 17 possible aja itu di atas 180. Harapan gue sih. Harapan lu sih segitu ya. Tapi emang sih 17.000 RPM teriak banget sih ya. 17.000, red line di 17.000. Terus Tapi mentok 20.000. percuma gigi 6-nya cuma 15.000 kan di limitnya. Kayaknya emang di mappingnya kalau misalnya pas di gigi 6 kayak di retard gitu sih pasti sih ya. Rata-rata sih motor sih Ya. gitu sih. Ya kan kalau yang bawaan pabrikan agak dibegoin lah istilahnya gitu ya. Agak dibikin bego Iya. dikit. Kayak punya CBR kan. CBR kan gigi 6-nya diturunin RPM-nya 2000-an. Turun 2000-an dari limit di gigi 5-nya. Akhirnya kan pada ditukar. Yang gigi 1 limitnya pakai gigi 6, yang gigi 6 pakai limitnya gigi 1. Nah, kan pinter. Gue demen tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Yang Indonesia emang kreatif semua. Indonesia emang kreatif semua. Tapi frame-nya trailer sih ngomong-ngomong soal ZX 25 nih. Iya, Trail. trail. Terus Lebih penasaran ini sih. Kan dia 4 silinder. Kenapa nggak twin Inline. Ya kan? Iya. Boy, Tapi inline iya. Dan nggak terlalu gembung. Nggak terlalu gembrot ya. Iya. Bentuknya sama tapi aja. Berarti, Ninja 2,5 biasa. Itu berarti logikanya Ninja 2,5 FI yang 2 silinder kegendutan. Obesitas dong tuh motor. Tapi ini nggak gembung-gembung banget sih. Soalnya emang 4 silindernya dipadetin banget kan. Parah. Terus swing armnya cakep kan. Gue tuh agak-agak doyan sama model Banana Arm gitu. Iya. Manis lah. Agak sedikit lebih bikin manis lah. Sama knalpot underbelly-nya itu loh. Yang bikin keki sebenarnya sok belakangnya men. Horizontal kan. Ya horizontal backlink istilahnya kalau dibilang sama orang tuh backlink. Iya, it's horizontal gitu loh. Emang keunggulannya apa? Shock horizontal? Shock horizontal keunggulannya. Lihat Diavel ya, Sat. Lihat Diavel. Jadi kan kalau just horizontal backlink tuh ya model-model kayak Diavel gitu. Katanya sih shock horizontal tuh bisa bisa lebih meningkatkan performance di tikungan agility dan segala macamnya itu. Serius? Karena lebih bagus yang vertikal. Vertikal, it depends gitu. It depends on the bike, I think. Tapi kayaknya kalau ngelihat shocknya gini, mirip-mirip Diavel deh. Tur angka sama center of gravity juga, makanya dibikin. Ya, karena mungkin mengincar ke situ juga. Jadi gimana caranya supaya joki itu tetap lebih agak ke bawah lah gitu. Soalnya kan kalau kata orang kan Ninja kan lumayan sweet handling lah ya. Lumayan. Iya. Lumayan sweet handling dan ini kan kayak motor 2,5 gitu yang nggak mungkin lah gitu dikasih 4 silinder. Nggak mungkin dikasih 4 silinder tapi ngerelain sweet handlingnya hilang gitu loh. Iya. Ya, takutnya makanya dikasih yang horizontal backlink kayak model-model di Diavel. Kalau mau yang lihat versi murahnya ada di Kawasaki Athlete ya. Itu tapi nenek moyangnya. Nenek moyang. IR6N juga pakai horizontal backlink. Kalau gue horizontal backlink bukannya cenderung diagonal tapi dia di kanan bukan di tengah. Jadi nggak center kan? Iya. Tapi dia memang agak-agak miring nah kan. Almost hampir sama model-model ininya. Model shocknya. Yes.
I'm looking at the picture right now. I am searching for the picture. Nah itu R6N, terus atlet, Diavel. Nggak ada anjir. Ada Mali. Ada. Coba lu cari. I'm working on it. Nah, tapi emang kenapa ya horizontal monoshock itu bahkan ada loh yang modifikasi Vario pakai monoshock horizontal aja buat apa? Itu bukannya lebih ke estetika ya kalau motor metik modif. Tapi buat apa gitu? Pakai ISS tabung lagi. Nyebut merek mulu. Tahu lu. Diavel. Tapi emang cakep sih. Kalau di Diavel, di R6N tuh sok-sok kayak gitu tuh cakep gitu loh. Manis. Jadi spek-speknya juga. Istilahnya ya kenapa waktu gue masih kerja di Ducati sih ya, gue dikasih tahu kenapa si Diavel nih soknya tidur. Karena kalau bisa sok yang nggak dibikin tidur, motornya nggak mau belok gitu katanya. Kata yang training gue begitu. Ya gak? Karena kalau sok yang nggak dibikin tidur, dia nanti nggak mau belok. Motornya susah. Center of gravity-nya dong. Ya, jadi kayak lebih ngincer center of gravity-nya sih. Maksudnya bukan center of gravity sih. Soft spot-nya si motor gitu loh. Meskipun kalau buat orang sih, correct me if I'm wrong ya, emang kelihatannya sok-sok tiduran tuh kayak ringkih banget gitu loh. Ya nggak sih? Ya. Kayak, aduh anjir, soknya tidur gitu kan. Patah nggak nih? Atau sama ngincer ke ini, fleksibilitas juga gitu loh. Jadi kayak daya tekan dari si ban ke swing arm, yang tadinya harus tekan ke atas, ini lebih kayak untuk tekan ke depan gitu loh. Iya. Iya sih, benar sih. Jadi pas kayak buat terus vibration dari engine juga, atau pas dia open throttle yang tadinya shock itu harus tekan ke bawah ya kan, dengan sedikit gaya ke belakang. Kalau mengurangi beban shock juga. Karena emang kalau kita bandingin sama motor-motor yang sejenisnya ini ya Lia, ini menurut gua ya, berarti kan correct me if I'm wrong, yang pakai shock tidur Diavel, ya nambahin sama atlet gitu. Dan gue belum pernah nyobain atlet sih. Gue belum pernah nyobain atlet. Kata orang motornya enak, handlingnya sweet handling gitu. Tapi gue udah coba Diavel, dan Diavel tuh emang enak, bisa belok gitu loh. Dan apa ya, nggak terlalu berasa bedanya bantingannya nggak bikin lo canggung meskipun soknya tuh tidur pada saat itu. Baiklah. Nah, back to Ninja. Ya, anyway. Kenapa? Gimana? Ini kan jadi benchmark baru dong, berarti kan di perilisan 2020 nanti istilahnya ada pasar baru. Ada benchmark sana. Iya, ada motor 2,5 4 silinder possible to mass production dan membuat ATPM lain harusnya gerah ya nggak sih? Contoh aja AHM, Yamaha sama Suzuki, yang mana Suzuki juga sebenarnya belum punya 2,5 yang rilis di Indonesia. Ya, tapi kenapa di luar dia udah rilis terus ya? Jahat. Tapi di luar juga mesinnya Inazuma, men. Gue gemes aja. Gue kalau baca berita soal Suzuki, mereka baru nambah 6.000 pabrik cuy di India. Berarti pasar di sana gede banget ya? Ya, di sana di GSX 2,5 ditaruh di sana doang kan, nggak ditaruh di sini. Makanya. Please Suzuki ditulisin. Ya itu topik lain lah. Kita bicarakan itu topik lain. Jadi, tapi emang bakal jadi benchmark banget sih. Iya. Benchmark banget, atau bisa jadi nanti malah kayak backfire juga sih gitu. Backfire karena nggak laku. Yes, karena mungkin orang cuma pengen hype-nya aja gitu loh. Ngerti gak sih? Justru kalau menurut gue nih, misalkan ternyata ada yang ngikutin, backfire-nya untuk si yang ngikutin. Menurut gue. Kayak kenapa begitu? Lo tahu fans kerasnya Ninja
seapa gitu. Kayak apa fanbase-nya gitu aja deh. Iya nggak? Emang sih Ninja. Tapi sisi positifnya adalah yang 2 silinder jadi murah, Cuk. Sekarang bakal Iya. buat di second yang 2,5 yang 2 silinder. Men, yang 2 silinder aja pajak mati udah di bawah 30. FI. Karbu ding. FI di bawah 40. FI 30-an sampai 40, karbu di bawah 30. Oh, di sini ada yang, di sini ada yang 17 juta. Pak anjir. Megeli. Karbu. Es teh tapi ya. Enaknya tinggal di daerah tuh gitu, banyak es teh san. Banyak motor-motor es teh. Tapi emang bakal murah banget sih. 2,5 ini. Itu dampak untuk pasar second. Sekarang kan kita lagi bicarakan untuk pasar barunya si Ninja nih. 2,5 berarti kan dia main sendiri, men. Industrinya nggak bergerak dong. Kalau misalkan bukan industri, pasarnya jadi nggak bergerak dong. Kalau misalkan dia single fighter, lah. Ya. Tapi dulu juga dia single fighter kan, waktu yang Ninja 2,5 awal-awal kan dia single fighter juga tuh. Pasar nggak gerak. Mungkin kayak lebih ke nggak berani gitu kan, ke nggak berani pasar apa pabrikan-pabrikan yang lain pada saat itu gitu kan. Cuman sekarang kan banyak banget nih sport 2,5 ya, udah kayak ngejamur gitu lah. Ya. Bentley yang dengan Fitwin-nya itulah, itu keren banget sih suaranya pasti. Aduh, gue pengen. Terus Yamaha lah, ya kan. Terus Honda dengan CBR 250 RR-nya kan, AHM. Ya pas mau nggak mau lo harus gerak kan, kalau nggak lo ketinggalan. Kayaknya emang Kawasaki berani sih. Yang lucu adalah sebenarnya gini, keempat pabrikan besar Jepang ini udah punya basis kan. Yes. Ninja udah keluar. Honda punya dulu yang 4 silinder CBR juga kan kelannya. MC22. Iya. Itu CBR kan? CBR memang king banget kayak F1 itu cantik. Itu motor cantik banget. Terus si Suzuki apa? Suzuki GSX kan? GSX 250R. Dulu tuh ada GSX 250R juga. Yang 4 silinder kan? 4 silinder. Terus Yamaha apa sih nyebutnya? ZR. Kalau Yamaha tuh apa ya? Emang TZ cuman tuh. FZ ya kok. FZ bukan Batak. Kayaknya masih, kalau Yamaha gue nggak tahu. Gue ngeblank soal tapi Yamaha. Setahu gue sih ada ya. Nama besar Jepang ini punya basis masing-masing. Tinggal diikutin sama regulasi aja. Harusnya sih mereka berujolin. Harusnya banget. Karena ya itu tadi yang lo bilang gitu kan. Mereka udah punya basic gitu loh semuanya gitu, dan udah nggak bisa. Oh ya, FZR. Oh iya, ZR. FZR. Pure Sport. Yamaha FZR Genesis. Wih, deh keren banget ya namanya ya. 4 silinder kan? 4 silinder, lampu bulat. Aduh, cantik banget nih motor ya. Itu mah yang itu. Ada yang fairing. Ya itu fairing. Fairing sama punya bulat. Oh iya. Iya. Kayak motor Satria Baja Hitam. Nah, motor Satria Baja Hitam. Bukan Satria Baja Ringan ya. Satria Baja Hitam. Iya. Ya emang harus segera bergerak lah ini pasar-pasar ya. Tapi yang paling dinanti menurut lo apa ya? Apakah yang paling dinanti adalah harga Ninja 4 silinder rilis saat ini? Terus tinggal bikin enggak lah. Jangan overshare nanti kenanya ya. Tapi kalau kita ngelihat speknya nih ya, buat yang lagi dengerin nih, ini speknya sih mewah sih. Dijamin mewah sih. Ya kan? Mewah. Kedua mahal, ya udahlah. Kawasaki terkenal mahal ya. Terkenal mahal. Tapi kayak kalau lu udah bisa beli Kawasaki, jangan protes mahal lah gitu. Bullshit, man. Iya. Bisa juga. Gak sih? Gak, maksudnya gini, lu udah beli Kawasaki gitu kan, lu udah beli Kawasaki terus lu anjing spare partnya mahal gitu kan, doesn't make any sense gitu loh. Iya enggak? Lu bisa beli motor 249 cc DOHC fuel injected liquid cooled 16 valve 4 silinder engine terus komplain mahal, go to hell lah gitu. Ada quick shifternya lagi ya. Kan, karena kan
daya beli, bukan daya beli sih, gue nggak meragukan lah untuk daya beli. Yang gue raguin adalah knowledge untuk pemeliharaannya aja. Mereka nggak tahu beban biaya-biaya yang akan mereka tanggung setelah berapa ribu kilometer. Yang penting punya aja dulu gitu ya. Yang penting punya aja dulu, ya gak? Yang penting punya dulu ya, tapi nggak apa-apa sih. Kalau udah bisa punya kan, istilahnya ya udah berkecukupan lah, ya nggak? Lumayan buat ini kan apa? Buat jalan-jalan apa? San Mori lah ya kan. Hitung-hitung jualan bubur. Gue udah pasti yakin banget nih bentar lagi akan ada yang jualan cilok juga di sini pakai Ninja 254 silinder gitu. Karena yang pakai R25 aja udah ada gitu di sini. Tekan cilok cuy. Kalah motor gue kalah. Cium tangan. Gue yang karyawan perusahaan aja nggak beli. Dia punya, gila. Jadi tuh tukang cilok tadi ada yang R25, ada yang pakai Ninja 2,5 yang kartu. Tapi keren lah. Maksudnya ya udahlah, rezeki orang. Anyway, Kenapa? Anyway, for money dari ZX 2,5 menurut lo gimana? How? Yes. Ya kalau gua punya duit untuk kalau value for money 4 silinder sih, ya ada power mode-nya juga ya, ada 4 silinder, ada power mode-nya juga, tapi ya, setengah men. Itu aja. Sorry, ulang suara lu. Sorry, ulang. Nih, value for money-nya ya dia 4 silinder, oke lah, keren. Tapi tetap aja itu 2,5 gitu. Tetap 250 cc naknya. Gitu. So, no, not for me lah. Not for me. Jadi, ibaratnya nanti bakal ada dua kubu lah ya, yang akan mengatakan Ninja ZX 25R ini moge karena 4 silinder, dan akan ada kubu yang mengatakan 2,5 itu nggak moge. Udah gitu aja dong. Ya. Jadi nanti bakal ada dua kubu. Yang tadi lo bilang itu kan benar, 2,5 4 silinder moge, ada yang bilang 2,5 bukan moge. Tapi sekarang gini deh Ping, kalau kita ngomongin moge dan gak moge, kita lihat dari BHP deh, dari horsepower. Oke. Horsepower deh ya. Kalau ngomongin moge gak moge, powernya 25 sampai 60 Monster 800 cc itu 76. 76. Iya kan? 76 BHP kalau nggak salah, sekitar 70-an lah. Ninja ZX 25 meskipun belum resmi, tapi kan diprediksi 60-an. Bisa sampai 60-an. jiwa Ducati gue terusik. Ya enggak. Gue nggak permasalahin itunya. Tapi secara BHP sebenarnya kalau kita katakan moge bukan dari CC lagi, harusnya kan di BHP dong. BHP, ya nggak? Terus kalau misalnya di BHP nggak juga, berarti dari apa? Ya, itu nanti. Jadi dari apa ntar? Kalau bukan dari BHP? Tahu? Masuk deh. Ya kalau misalnya kita ngukur moge dari BHP ya Monster mungkin belum moge. Belum gitu. Enggak dong. Menurut gue justru Ninja udah termasuk moge ketika dia benar masuk di 60 BHP on wheel ya, bukan on crank. On wheel ya. On wheel. Tapi boleh. Dong. Berarti kan on cranknya bisa lebih gede lagi. Tetap 2,5 gitu loh. Ini tetap 2,5 gitu. Lagi coba. Gak bisa. Orang pasti akan sangat-sangat menolak gitu. Tapi who cares lah gitu siapapun yang nolak gitu kan deh. Ya kan, gue bukan kaum mending ya. Dan gue juga yakin lo bukan ya kan. Kita bukan kaum mending. Ya nggak? Jadi kalau kita bukan. Dan tidak akan pernah jadi kaum mending. Yes. Jadi kalau lo suka, lo beli. Lo nggak suka, ya udah nggak usah beli. Udah that's it gitu aja ya nggak? Kalau lo mau parkir di depan mall Jakarta ya,
Soalnya di Bekasi tuh 2,5 masih bisa parkir di depan mall, men. Bisa, masih bisa banget itu di Bekasi. Nah, kalau lu mau parkir di depan mall kayak Sensi segala macem ya lu cari Air 6 second aja. Itu udah Ya. full modif pasti dengan harga Ninja ZX2. Yes, yes, itu. Jadi kalau lo mau parkirnya di depan mall ya lu carinya yang gedean dikit lah cc-nya gitu. Iyalah. Ya kan, lo monster sekarang juga udah banyak banget, anjrit, ya gak? Monster masih 20 lebih anjir. Oh, monster banyak yang murah, Paci. Nggak usah takut. No paper murah 72 juta no paper. Overshare. Ngapain lo coba? overshare, jangan nanti pasaran monsternya turun. Tapi mudah-mudahan sih laku ya. Jadi kita tunggu aja dia sana. Berhubung gue lagi kudu masuk sih siaran nih. Aduh. Thank you banget loh, Li. Yo, Thank you banget udah ngobrol di podcastnya Rider Nguping nih ya gak? Lu mau ada sesuatu yang ditanyakan? Iya, disampaikan. Jangan lupa subscribe channelnya Irsan di Irsan 56 di YouTube, terus Instagramnya dia juga ada Irsan 56 ya gak? Buat ZX25 ada final words? ZX25 semoga saya bisa menjadi salah satu test ridernya di Sentul. Amin. Kok saya nggak kita? Saya Kok saya nggak kita? Anyway, mudah-mudahan pas launching diundang ya nggak, terus bisa langsung nyobain lah ya. Oh, ya? Amin Lah. Jadi kita tunggu aja. By the way. Yes. Apaan? Kan rilisnya April ya, tanggal 20 apa? Gitu, enggak, kan ada coronavirus. Ya. Ini di Kawasaki Abdul Muiz, bukan di Kawasaki itu. Jadi istilahnya nih bukan yang di pesta rakyatnya, tapi di main dealernya. April ya? Bulan depan dong. Iya. Sebelum puasa banget anjir. Nggak apa-apa biar nggak ngasih makan para vlogger dan orang-orang kayak gua gini. Enggak, itu sebelum puasa sih, seingat gue sih tanggal 20 itu sebelum puasa kan. Sebelum puasa itu akhir kok. Puasa itu akhir, udah tenang aja, mudah-mudahan kita diundang nih buat ini ntar. Amin. Tolong Bapak di Kawasaki. Tolong bapak-bapak di Kawasaki Pusat. And ya sudah, I think that's it for our 4th episode. San, thank you banget udah join, udah ngeluangin pikirannya ngobrol-ngobrol selama 28 menit, nggak berasa ya? Nggak berasa. Banyak ngalur ngidul bos. Ya nggak masalah, namanya juga podcast kan cuma buat ngobrol doang. Iya. Thank you banget, and I'll see you again soon. Bye-bye. See you again.